illa liya'budun. Ya, tugas kita di manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita di dalam menyambung atau melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah untuk terus berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun yang kita ketahui, ilmu itu harus diamalkan. Bagaimana kemudian kita tahu tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa misalnya, tapi kemudian ketika hal tersebut datang kita nggak hindari, berarti kemudian kita termasuk dari orang-orang yang tahu tapi tetap tidak mau melaksanakannya, atau orang yang tahu tapi tetap mengingkarinya. Maka hal tersebut adalah sesuatu hal yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang tercela. Maka nggak salah kalau kemudian seperti apa yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas azaban yaumil qiyamah alimun la yanfa'ullahu bi ilmihi. Orang yang paling dahsyat azabnya di neraka nanti pada hari kiamat bukan penyembah berhala, bukan. Bukan orang yang sering berzina, bukan. Walaupun mereka tetap mendapatkan sisa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya orang-orang yang suka main riba, bukan hanya itu saja. Walaupun mereka juga mendapatkan siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang seharusnya nggak pantas untuk dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala, tapi justru dia mendapatkan siksa yang paling pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Alimun. Orang alim. Ilmu punya, mengerti tentang tata cara ibadah dan lain sebagainya. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, kenapa dia mendapatkan azab yang sangat pedih nanti di hari kiamat? La yanfa'ullahu bi ilmihi. Dia nggak mendapatkan atau tidak bisa memanfaatkan. Allah nggak memberikan manfaat dengan ilmunya itu kepada dirinya sendiri. Artinya dia tahu tentang hal ini ada sesuatu yang wajib, tapi justru nggak dikerjakan. Dia tahu bahwasanya hal ini adalah sesuatu yang harus untuk dijauhi, jangan sampai dilanggar atau dilakukan, justru malah kebalikannya. Maka itu kata Nabi Muhammad SAW adalah seorang alim yang justru malah mendapatkan siksaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Maka kata Shahibuz Zubat dikatakan alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubatil wasan. Orang alim yang mana dengan ilmunya dia tidak beramal, tidak manfaatkan, tidak berguna ilmunya itu bagi dirinya sendiri, karena memang tingkatan paling rendah. Artinya tingkatan paling bawah kemanfaatan ilmu seseorang itu adalah kemanfaatan yang berguna bagi dirinya sendiri. Itu kemanfaatan yang paling rendah. Artinya kemanfaatan untuk dirinya cukup, itu dialang bahwasanya ilmunya sudah manfaat. Kita tahu khamr adalah sesuatu yang diharamkan, kemudian kita tahu, karena kemudian kita tahu sebelum-sebelumnya mungkin karena nggak tahu sering kita masih konsumsi, akhirnya karena kita tahu kemudian kita nggak konsumsi lagi, kita tinggalkan. Maka itu kemanfaatan yang tingkatan yang paling rendah. Karena apa? Manfaat buat diri kita terlebih lagi kemudian kemanfaatan meningkat lagi. Kita memberitahunya kepada orang lain. Maka itu kemanfaatan yang lebih tinggi. Nah, kalau misalnya kemudian justru malah enggak dia laksanakan, justru tetap dia mengkonsumsinya, maka itu dia ada dikatakan wa'azabun min qabli ubadil wasan, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka bahkan sebelum para penyembah berhala. Nah, kembali kepada apa yang menjadi pembahasan kita di dalam kitab Ayyuhal Walad yang disusun oleh Al-Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali
yang lebih kenal ya oleh kita dengan nama Al-Imamul Ghazali. Yang mana kita tahu bahwa penyebab dari tersusunnya buku yang ringkas tapi padat ini adalah dari keinginan muridnya yang ingin mendapatkan nasihat secara khusus dari Imam Ghazali untuk diri si murid tersebut, bagaimana nanti dia bisa membedakan antara ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan kehidupan dia nanti setelah dia meninggal dengan ilmu yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan kehidupan dia nanti setelah dia meninggal. Maka nasihat-nasihatlah yang diberikan oleh Imam Ghazali. Salah satu dari nasihat yang diberikan oleh Imam Ghazali kepada muridnya, Imam Ghazali mengatakan, wahai walad, wahai anak, an-nasihah sahlatun wal mushkilu qabuluha. Orang memberi nasihat itu gampang. Di mana-mana kita lihat, bahkan orang yang nggak punya ilmu agama, artinya nggak belajar, secara khusus ilmu agama aja bisa ceramah, bahkan ceramahnya bisa lebih bagus dari orang yang bisa. Betul ya satu lagi Yakub ya. Bisanya kalau bahasa kita justru malah yang kagak ada ilmu agamanya justru malah amplopnya lebih tebal kan gitu ya. Yang ceramah ilmunya justru malah dianggap udah wah membosankan ini kan, nggak ada ketawa-ketawanya. Tapi wal muskilu qabulaha. Memberikan ceramah mungkin semua orang bisa, memberikan nasihat mungkin semua orang bisa. Alim atau nggak alim itu nggak dibutuhkan, karena semuanya pasti bisa memberikan nasihat dengan caranya masing-masing. Tapi kata Imam Ghazali, nasihat memang gampang. Yang susah apa? Qabuluha. Menerima nasihat tersebut. Terlebih lagi kalau kemudian kita ini termasuk dari orang-orang yang bahasanya dipandang oleh orang lain. Waduh, dipandang oleh masyarakat. Waduh. Kata Imam Ghazali itu lebih susah lagi. Kenapa bisa lebih susah lagi? Li'annaha fi mazabki matabi'il hawa murratan. Karena bahasanya pada saat itu artinya ketika kita bukan dalam posisi memberikan nasihat, tapi justru kita lagi dinasehatin nama orang, kita lagi dinasehatin nama orang, kemudian kedudukan kita lebih tinggi dari orang yang nasihatin misalnya. Kira-kira gimana reaksi kita? Apaan sih lo? Gitu ya. Hah? Kalau bahasa orang sekarang, hello, kan gitu ya. Lu siapa, kan gitu. Ya. Berani nasihatin gua, gitu. Kenapa kata Imam Ghazali? Karena pahit. Ketika sesuatu hal yang seharusnya itu ngikutin hawa nafsu, tapi justru nggak diikutin oleh hawa nafsu, kita nggak ngikutin hawa nafsu, justru malah pahit dapatnya. Gitu. Bayangkan orang kita sudah melalang buana ke sono kemari dan lain sebagainya, sebagai seseorang yang memberikan nasihat atau penceramah dai dan lain sebagainya dah. Tiba-tiba lalu dapat nasihatnya benar-benar mengena tentang diri kita. Tapi datangnya bukan dari seseorang yang dipandang oleh orang lain gitu. Tapi nasihatnya mengena pada diri kita dan itu benar gitu. Hati terdalam kita menyatakan ini benar-benar sesuatu hal buat diri kita gitu. Tapi kalau kemudian kita ikutin, kita akan kemudian terdengar dari dalam diri kita, jatuh dah gua. Jatuh dah pasaran kan gitu ya. Pasaran jatuh dah ini kalau misalnya dengan lihat ini dengerin nasihat dia ini, gua yang udah keluar pulau gitu ya. Nasehatin, sekali nasihat sekian kan gitu ya. Belum DP-nya dan sebagainya, belum kemudian bungkusannya dan sebagainya, dinasihatin sama orang yang orang nggak kenal siapa dia, cuma kita dong yang kenal gitu. Kenapa bisa kayak begitu? Li'fi mazaqi muttabi'il hawa murrah fil manahi. Karena di dalam merasakan muttabi'il hawa, jadi merasakan sesuatu hal yang diikuti oleh hawa nafsu itu, izil manahi mahmubatun fi qulubihim adalah sesuatu hal yang sangat pahit ketika kemudian yang dilarang justru adalah sesuatu hal yang kita cintai.
Misalnya nih ya, gampang-gampang dah. Iya. Katakanlah anak gitu ya. Kemudian ya ceramah ke sono kemari dan sebagainya, ya. Justru kita malah melakukan hal yang di mata orang atau yang justru dalam ceramah-ceramah kita itu dilarang gitu. Dilarang. Iya. Nah, ya enggak anu lah ya, kalau misalnya bukan untuk yang dilarang lah, bukan ada sesuatu dalam untuk kedudukan kita itu enggak pantas misalnya. Misalnya nih ya, orang ya, kita udah ke sono kemari, ya, punya istri, enggak taunya punya istri di bawah tangan, ya. Punya istri di bawah tangan, tahu aja Yakub istri di bawah tangan. Nggak terdaftar resmi di pemerintah. Mending kalau satu, ya. Itu satu juga ketahuan. Ya. Kalau misalnya yang lain nggak ketahuan, pas ketahuan diberikan nasihat sama orang lain, antum mungkin boleh kayak begitu. Tapi dalam kedudukan antum yang seperti ini, orang lain mungkin boleh seperti itu. Tapi kedudukan yang antum seperti kayak begini ini bukan hal yang pantas untuk dilakukan gitu. Bagaimana mungkin orang yang ceramah ke sana kemari iya dengan membanggakan bahwasanya dia punya istri setia dan orang dia jadi dia orang yang setia, iya. Kayak misalnya anak bilang ngomong begitu ya, tapi jangan sampai dah, iya. Ngeri-ngeri sedap juga kayak begitu kedudukannya. Nggak pantas, ya. Nggak sesuai. Dinasihati sama orang dan itu mengena hati terdalam kita, hati sanubari kita mengatakan benar nih omongan, tapi kemudian karena hawa nafsu sudah muncul, terlebih lagi kemudian sombongnya kita muncul ke permukaan, udah kagak bakalan kita bisa terima karena apa? Pahit rasanya. Maka benar kata Imam Ghazali, nasihat mungkin gampang semua orang bisa memberikan, tapi untuk menerimanya itu sangat susah. Iya. Bahkan di sini kata Imam Ghazali, wa 'alal khusus liman kana talibal ilmi rasmi. Kata Imam Ghazali itu. Lebih khusus lagi, ya terkhusus teristimewa ini dia bagi orang yang talibal ilmi rasmi. Talibal ilmi rasmi itu kalau misalnya yang dia belajar di SMP, SMA dan lain sebagainya, ya kuliah, kemudian punya gelar sarjana, ya. Ya nggak semua asli. Imam Ghazali juga nggak menyatakan bahwasanya semuanya modal kayak begitu. Ya. Tapi ada di antara mereka dan terlebih khusus kebanyakan adalah orang-orang yang seperti mereka. Ya. Karena apa? Karena itu mustaqilan fi fadlin nafs wa manaqibid dunya. Karena orang yang biasanya seperti itu, ya, orang yang belajar di sekolah instansi yang resmi itu tujuan akhirnya adalah untuk apa? Kedudukan dirinya sendiri. Pengen dapat gelar, ya. Pengen dapat pekerjaan yang enak, ya. Pengen dapat pekerjaan yang gajinya banyak, ya. Pengen dapat menjadi sesuatu yang kalau bahasanya nanti kita dapat gelar, ya, dia dipandang orang dan mempunyai pengaruh hingga kemudian dapat kedudukan, ya, tidak hanya di masyarakat tapi juga di pemerintah, ya. Wa manaqibid dunya. Fa innahu yahsabu anna al-ilma mujarrad lahu sayakunu najatuhu wa khalasuhu fi. Karena dia menyangka, ya, merasakan bahwasanya ilmu yang dia tuntut itu hanya sekedar untuk menjadi penyelamat dia, ya, untuk menjadi pelepas, ya, dirinya, ya, dari apa-apa yang ada di dalam masalah keduniawian. Ya. Pengen dapat gelar ini, ya ini maaf nih ya, maaf ya, bukan berarti bukan berarti kemudian hal tersebut menjadi sesuatu yang jadi aib, enggak. Ya. Tapi dalam pandangan orang lain mungkin, ya apalagi dalam pandangan Imam Ghazali ini nggak bisa diterima.
PNS. Anda punya pengalaman. Guru kami penyusun kitab tauhid itu. Minhatul Hamid, syarah dari Jauharut Tauhid. Muridnya orang Pontianak datang ke pesantren lalu bertemu beliau, cium tangan dan lain sebagainya. Ketika bicara, lalu ada guru yang udah lama di situ, lalu bilang, alhamdulillah ya Ustadz, ini sekarang dia udah jadi PNS. Tahu jawabannya apa? Jawabannya, kalau kita kan biasanya jawabannya, masya Allah, itu duniawi ente udah kepegang dah, kalau gitu ya. Itu kalau ke PNS kan pasti bagiannya pasti ya, betul nggak? Yang udah ada yang PNS ini, kan bagiannya pasti, iya bagiannya pasti, iya. Itu bukan PNS lain itu mah, bukan bagian negara sipil itu. Bagiannya pasti, tapi justru apa yang dikatakan oleh penyusun kitab Minhatul Hamid tersebut, kata beliau, antum ini kalau dapat kayak begitu justru jangan bilang alhamdulillah. Kenapa Ustaz? Justru bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Syekh Qaimuddin Abdullah, penyusun kitab Minhatul Hamid, guru kita, guru kami juga. Kata beliau, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih jaga dan masih sehat ya Allah, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan dan dengan sehat umur jangan dengan kesehatan, keberkahan dan ilmunya kepada kami dan guru-guru kami semuanya. Kata beliau, justru ente ucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un berarti dapat apa? Musibah. Kullu ma sa'al mu'min bahwa musibah kata Nabi Muhammad SAW. Justru itu musibah karena apa? Nah itu tadi. Apa yang kalian dapat, katanya, ini dengernya, apa yang kalian dapat itu adalah sesuatu hal yang justru itu bukan sesuatu hal yang murni. Orang dagang, anak ngambil misalnya, sarung, baju dan sebagainya, anak dagangin, selesai, ini jaga misalnya datang dapat segini, kemudian saya jual segini, untungnya segini, murni itu ya, karena dapatnya dari hasil dagang. Anak ngambil segini, ngasih kemudian jual segini, dapat untung segini. Nah kalau yang PNS dan sebagainya itu nggak, kata guru kami belum tentu murni itu buat ente sebenarnya. Belum tentu murni buat ente. Kok bisa begitu? Iya. Karena bisa jadi diambilnya bukan dari sesuatu hal yang, makanya ya di Jakarta aja ada apa? Menjual saham perusahaan apa? Bir. Jadi orang digajinya hasil apa? Hasil penjualan. Karena apa yang kalian dapatkan belum tentu murni. Artinya murni halal buat kalian tuh. Beliau bukan menyalahkan ente menjadi PNS, enggak. Tapi menyalahkan kenapa itu mesti seperti itu. Karena sebenarnya masih banyak cara kalian untuk mendapatkan rezeki. Kalau memang datangnya ke situ, ingin menjadi itu karena masalah rezeki. Ya adalah, dan kita juga tahu, ada beberapa yang diantara mereka itu nggak sedikit, yang alhamdulillah PNS-nya benar-benar gitu ya. Kalau bahasanya, dia datang segini, Ustaz atau Pak ini gini, enggak, karena saya dihitung segini, gaji saya segini, lebihnya yang ada dikembalikan lagi. Ada kayak gitu? Ada. Wa annahu mustaqdin 'anil amal wa hadza i'tiqadul falasifah. Dan dia nggak perlu untuk beramal, artinya beramal beribadah karena tujuan pokok dari apa yang dia pelajari dari awal sampai akhir kemudian itu hanya masalah keduniawian. Artinya kalau dapat duniawi seolah-olah sudah selesai dah. Lagi yang lain. Padahal dunia adalah hal untuk sementara, yang abadi, yang selama-lamanya adalah untuk
di akhirat. Lah kalau kemudian tidak beramal atau melakukan sesuatu hal dari apa yang dia dapatkan itu untuk ke akhirat, bagaimana nanti kehidupan dia nanti di akhirat? Subhanallahil azim. Makanya tadi dikatakan ya asadun nas azaban yaumil qiyamah alimun la yanfa'uhu Allahu biilmihi. Jadi sebenarnya Ustaz Haji Yakub jadi orang alim itu bukan sesuatu kedudukan yang enak sebenarnya. Bukan kedudukan yang enak justru. Justru lagi dalam keadaan begini, ya sedikit lagi ke neraka, masih jauh dari surga gitu ya. Banyak godaannya yang bisa menjadikan kita terjerembab, tapi sedikit sekali kalau misalnya kemudian kita nggak tahu hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari hal tersebut. Maka kemudian ya, kalau kita sudah digandang sebagai seorang alim, ya, itu bukan berarti kemudian menuntut ilmunya berhenti pada saat itu juga, enggak. Ya. Nggak berhenti pada saat itu juga. Ya. Imam Abu Hanifah, ya, di dalam satu kitab yang menjelaskan tentang masalah berharganya waktu dan zaman itu menurut para ulama, disebutkan bahwasanya beliau punya anak meninggal. Meninggal. Pas anak meninggal, ya, kemudian pas majlis taklim gurunya. Jadi majlis taklim gurunya gitu kalau nggak salah gurunya Al-Imam Ibnul Hamadan. Ya. Kalau bahasa kita nih ya, anak meninggal, ya majelis taklim guru. Ya pasti kalau bahasanya paling SM. Ya, guru juga nggak mungkin ya, bilang, lah hadir aja loh, enak aja gitu ya. Nah, emang gimana kan nggak mungkin juga, guru pasti nerima ya udah nggak apa-apa, ya libur dulu, ya, sementara karena apa? Lagi kena musibah. Tapi bagi Imam Abu Hanifah nggak kayak kasih itu ya biaya ini buat jenazah perlu kain kafannya ini dan sebagainya untuk kuburin dan sebagainya. Lah Imam Abu Hanifah kenapa? Ya Ibu Abu Hanifahnya kemana? Datang ke majelis taklim. Padahal anaknya belum dikubur. Ya Imam, ya kok kalau bahasa kita mah tega banget kan gitu ya. Ini anak sendiri, bikinan sendiri, udah meninggal ya, temenin ke kuburannya kan gitu ya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Anakku, ya, kalau memang Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah akan menjadi dia seseorang yang nanti akan menolong aku di akhirat. Ya. Ataupun kalau kemudian dia dalam keadaan yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala, nanti dalam keadaan husnul khotimah akan menjadi bebanku nanti di akhirat. Maka kata Imam Abu Hanifah, aku nggak mau bebanku itu bertambah dengan aku meninggalkan majelis taklim guruku yang bersamaan dengan waktu penguburan dia, karena barangkali gitu ya, aku datang ke sana ke majelis taklimnya guruku itu akan mendapatkan satu ilmu yang bisa meringankan atau mengatasi tentang beban aku tentang anakku yang matinya dalam keadaan bukan husnul khatimah. Ya. Maka banyak ya di antara para ulama-ulama kita, ulama Hadramut, ya banyak kisah-kisah kayak Habib Salim bin Abdullah Sadiri, ya, Hasan, ya, kakaknya Habib Umar bin Hafid, ya, ayah beliau ya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, kakak beliau almarhum Habib Ali Masyhur, ya. Itu benar-benar mencegah waktu. Dan beliau itu nggak apa? Walaupun sudah dipandang orang gitu ya, punya kedudukan di masyarakat, bahkan masyarakat Tarim khususnya, mereka nggak segan-segan tetap untuk belajar terhadap guru-guru mereka. Yang kadang atau seringkali gurunya itu justru kedudukannya di bawah mereka gitu. Duduk aja sekali, dengerin. Iya. Walaupun kemudian nanti setelah bubaran gitu ya, murid-murid yang ada di situ justru cium tangan kepada mereka bukan kepada guru. Ya kagak mau lah namanya kedudukannya lebih tinggi kan gitu. Tapi bagi mereka seperti itu.
Itu dicontohkan ya, Syekh Hasan Al-Masad seperti itu. Syekh Hasan Al-Masad ini gurunya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki almarhum. Ketika beliau ngajar, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di bawah belajar sama beliau. Karena memang masa mudanya juga banyak dihabiskan belajar kepada Syekh Hasan Al-Masad. Kan ada ya video atau fotonya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki lagi di salah satu tiang dari Masjidil Haram, lalu beliau ngajar. Itu ngajarnya beliau, kata guru kami, ya Habib Abdullah Malahela itu termasuk dari salah satu muridnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu beliau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ngajar itu gantiin ayahnya, yaitu Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Syekh Hasan Al-Masad itu duluan ngajarnya. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki belajar di bawah karena memang muridnya. Tapi ketika telah selesai Syekh Hasan Al-Masad mengajar, Syekh Hasan Al-Masad nggak pulang, nggak pergi. Ya padahal kalau misalnya pergi dari sini nggak apa-apa, karena yang ngajar muridnya juga pasti malam ini nggak apa-apa. Apalagi kalau bahasa kita itu guru mending pulang dah. Saya kalau ada guru nggak bisa ngomong kan gitu ya. Seringan kita kayak begitu ya. Kalau Sayyid Muhammad bin Malik enggak, justru Syekh Hasan Al-Masad justru setelah kemudian beliau selesai ngajar, dia turun beliau ke bawah. Kan karena di atas kursi, dia pindah dari kursinya, turun di bawah kursi tersebut. Sayyid Muhammad bin Ali Maliki naik ke atas. Yang tadinya jadi guru, sekarang jadi murid. Yang tadinya murid jadi guru. Nggak merasa Syekh Hasan Al-Masad itu berkurang kedudukannya gara-gara dia kemudian belajar kepada muridnya sendiri. Dan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki juga merasa jemawa, yang tadinya dia murid lalu menjadi murid guru dari gurunya. Ayuhal walad, kata Imam Ghazali. Nah, tong dengerin nih ya. La takun minal a'mali muflisan wala minal ahwali khalian. Jangan sampai kita beramal itu tapi amalnya kemudian muflis, bukan menguntungkan bagi kita dapat pahala, malah merugikan kita. Atau wala minal ahwali khalian, atau ada dalam satu keadaan waktu dari waktu kita dalam kehidupan kita berlalu begitu saja, lalu kemudian berlalunya kosong tanpa ada nilai ibadahnya. Muflis itu kan artinya kalau bahasa kita orang bangkrut. Orang bangkrut adalah orang yang kalau dalam bahasa kita, dalam pandangan kita selaku orang yang mungkin kenal dengan perniagaan, orang yang muflis bangkrut adalah orang yang punya awal modal segini, kemudian ketika kemudian dia dagang, justru bukan dapat apa? Untung, malah modalnya kemakan. Itu menurut kita. Tapi menurut Imam Ghazali, orang yang muflis bukan. Orang yang muflis itu adalah ketika kita punya modal. Kata Imam Ghazali, apa modalnya? Umur. Lalu kemudian umurnya itu berlalu, tapi berlalunya kemudian umur tersebut tanpa ada nilai dari ibadah. Seperti awal pertemuan kita yang pertama. Maka berarti kemudian berlalunya atau modalnya kita berlalu atau habis itu, tapi kemudian nggak ada keuntungan yang kita dapatkan. Nggak ada keuntungan yang kita dapatkan, entah pahala, dan lain sebagainya. Maka inilah yang berkaitan dengan namanya niat. Di awal itu kita dalam pembahasan an-niyah matiyah. Niat itu adalah kendaraan. Maka tadi nggak cuma antum kita datang dari rumah ke sini, ini niatnya apa kan gitu. Ya antum masing-masing Kalau niat anak cuma buat nyetor, mah jamin. Ya dapat nyetornya nyetor doang. Nggak ada nggak dapat lagi yang lain. Tapi kalau kemudian datang ini ke sini untuk sebagai ta'limul muta'allim, ta'lim untuk belajar dan mengajar, memberikan faedah,
dan mendapatkan faedah dan lain sebagainya. Seperti apa-apa yang kita niatkan, kita belajar, ya, maka begitu juga antum-antum sekalian, maka kemudian dapat. Nggak hanya sekedar berkumpul saja, tapi mendapatkan sesuatu hal, ya, yang kemudian kita dapatkan tidak hanya dapatkan hanya satu dua, tapi dapat bermacam-macam rupa dengan macam-macam rupa dari niat-niat kita datang ke tempat ini. Nah itu masing-masing tuh. Masing-masing dapat apa? Dapat pahalanya gitu. Niat untuk belajar, dapat belajar, pahalanya belajar. Niat untuk mengajar, dapat pahalanya untuk ngajar. Niat untuk silaturahmi, dapat pahalanya niat apa? Silaturahmi. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Makanya kata Habib Ali Al-Habsyi, mengomentari salah satu dari sahabat beliau yang bernama bangsanya Al-Hatami. Satirman mengatakan gitu. Itu beliau, itu bukan sayyid, tapi orang yang masyaikh. Tapi kedudukannya bisa mengungguli Sayyid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid. Karena apa? Bikasrati niyah. Karena Syekh Al-Hatami itu disebut Al-Halami atau Hatami atau Al-Hatami. Itu teman dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu setiap hari dia nulis niat. Misalnya dalam setiap hari dia nulis niat nih, niat saya ini, niat saya ini, niat saya ini 10 tuh. Besok dihapus tuh niatnya. Niat lagi yang baru. Niatnya niat baik semuanya. Dihapus lagi besoknya. Ganti lagi niat yang baru. Jadi kalau misalnya sudah 7 hari, berarti berapa? Sudah 70 nih niat. Dan masing-masing niat itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Imam Ghazali melanjutkan nasihatnya kepada muridnya, wa tayakkan anal ilmul mujarrad la ya'khuzu bil yad. Bahwasanya ilmu, kalau kita mau belajar, ilmu itu enggak hanya sesuatu yang dianggap seperti barang yang bisa diambil dengan tangan, enggak. Enggak seperti itu. Artinya harus ada usaha. Apa dalam ayat yang tadi malam itu? Ketika kita berusaha telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu telah mengetahui kewajiban kita tentang apa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu, kita nggak hanya melakukan hal itu saja, sudah. Salat jamaah, selesai pulang. Enggak hanya itu saja. Tapi harus menjaganya. Menguatkannya dan meningkatkan. Nah, meningkatkan itu nggak bakalan mungkin kecuali dapatkan kita dari belajar, mempelajari, menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu nggak hanya sekedar model kayak begitu tadi. Diambil di tangan selesai, udah dibawa, gitu ya. Kalau model kayak barang model kayak gitu diambil dengan tangan lalu yang dibilang bahwa ini sudah berilmu, udah selesai. Karena apa? Diamalkan nggak diamalkan, nggak tetap saja. Kamu menjadi orang ahli. Maka di sini Imam Ghazali memberikan satu perumpamaan. Contohnya kata Imam Ghazali, kalau misalnya ada seseorang di hutan membawa 10 pedang. Kalau bahasa kita mah punya 10 pistol dah, gitu ya. Punya 10 pistol. Kemudian dengan senjata-senjata yang lain. Udah begitu orang yang membawa pistol atau senjata yang lain tersebut adalah seseorang yang berani. Pintar perang. Pintar berantem dan sebagainya. Ketika masuk hutan, hutan kita kan beda sama hutan sana. Kalau hutan kita isinya macan, kalau mereka hutannya isinya singa kan gitu. Ketika berhadapan dengan macan atau singa, yang singanya gede, udah gitu menakutkan dan sebagainya. Kata Imam Ghazali, kira-kira apa coba yang dilakukan, yang mesti dilakukan oleh si prajurit yang berani, yang pandai perang tersebut, dengan senjatanya itu mesti diapain gitu senjatanya? Nggak menunggu jawaban, kata Imam Ghazali, hal tadfa'ul aslihatu syarrahu anhu bilastimaliha aw darbiha.
Kira-kira menurut ente, bisa nggak senjata tersebut itu membela dia? Pistol tersebut bisa nggak itu menjaga dia dari singa atau macan yang besar tersebut? Kalau kemudian pistol, senjata tajam, pedang dan lain sebagainya itu cuma dia bawa tapi nggak dia pakai gitu. Bawa pistol gitu ya. Atau macan, bukan ditembakin, macannya malah dibawa gitu, dia lari. Kira-kira gimana? Mati lama-lama. Ini seberapa cepat yang sendal larinya ini dengan macan atau singa gitu. Justru harus apa? Minal ma'lu anna halatatahu illa bitahriki wa darbi. Maka nggak mungkin senjata-senjata tersebut mampu untuk menjaga dia, mampu untuk membela dia kalau kemudian senjata-senjata tersebut kecuali harus dipakai. Nah, kata Imam Ghazali, fakaza law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alah ilmiah. Kalau misalnya ada seseorang udah membaca perkara atau permasalahan ilmiah itu sebanyak 100.000 dan dia udah pelajari, tapi kemudian nggak diamalkan, maka kata Imam Ghazali la tufiduhu, nggak bermanfaat bagi dia. Fikih dari mulai yang tipis